Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perpanjangan PPKM darurat bisa jadi pintu masuk impeachment Jokowi. Perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat akan menjadi pintu masuk impeachment bagi Presiden. Begitu pandangan yang disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional, UNAS Saiful Anam, yang menilai pemerintah saat ini sedang melakukan kalkulasi apakah perpanjangan PPKM darurat ataukah berakhir. Kegagalan pelaksanaan PPKM darurat bisa menjadi pintu masuk impeachment bagi Presiden. Makanya PPKM darurat ini tentu masih dikalkulasi serius oleh pemerintah, utamanya oleh Jokowi. Ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL pada Selasa 20 Juli. Menurutnya selama PPKM darurat, indikasi menuju pemakzulan mulai muncul. Rakyat kecil tampak sudah mulai melakukan perlawanan dan mahasiswa mulai turun ke jalan. Sementara kabinet terlihat tidak peka terhadap kebutuhan rakyat. Rakyat juga semakin geram lantaran bantuan terlambat didistribusikan, dan mereka juga selalu dihadapkan pada aparat yang cenderung represif, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka untuk itu, PPKM ini akan menjadi bom waktu yang cepat atau lambat memancing kegelisahan rakyat untuk bersatu menuntut Presiden turun dari jabatannya sebelum jabatannya selesai. Belum ada keputusan resmi tentang perpanjangan PPKM darurat ketika berita ini dimunculkan. Dan menurut Saiful tidak lepas dari kalkulasi Presiden yang matang. Pemerintah juga tidak mau terburu-buru dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil. Untuk diketahui, pada malam hari tadi PPKM resmi dilonggarkan mulai awal pekan depan, dan ini adalah deretan kegiatan yang masih dibatasi. Pelonggaran kebijakan penanganan COVID-19 berupa PPKM darurat menjadi sebuah langkah yang diambil dan juga sudah resmi diputuskan Presiden Jokowi pada malam ini. Kepala negara itu menyatakan waktu pelonggaran dimulai pada awal pekan depan yaitu Senin 26 Juli. Sosok yang kerap disapa Jokowi itu menyebut sejumlah aturan pembatasan kegiatan masyarakat masih diberlakukan saat PPKM darurat mulai dilonggarkan. Pertama, Jokowi juga mengungkapkan aturan pembatasan terkait kegiatan di pasar tradisional juga masih sama pada saat PPKM darurat berjalan selama 2 pekan terakhir, yaitu pelaku usaha menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung 50% saja. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka hanya sampai pukul 3 sore dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menyebutkan aturan untuk kegiatan pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 9 malam. Sementara itu untuk warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 9 malam. Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit. Adapun yang terkait dengan kegiatan lain seperti sektor esensial dan kritikal, Jokowi menegaskan hal itu dijelaskan secara terpisah, baik yang terkait dengan pembatasan yang ada di sektor esensial dan juga kritikal pemerintahan maupun swasta, dan termasuk terkait dengan protokol perjalanan. Semua kegagalan negeri ini dikarenakan Presiden keras kepala. Pandemi COVID-19 merajalela lama di Indonesia dan semakin menggila. Masih terus memakan korban entah sampai kapan. Di awal tahun 2020, Cina mencekam masyarakat dunia. Wuhan, tempat asal COVID-19, di lockdown secara ketat. Kota dengan penduduk 11 juta orang bagaikan kota mati. Beberapa gedung dan rumah-rumah dikunci dari luar oleh petugas. Bagaikan di penjara, kebutuhan makanan diantar dari rumah ke rumah oleh para petugas. Kota disemprot desinfektan, suasana mencekam di kota Wuhan. Masih bisa disaksikan via YouTube. Sementara keadaan mencekam di Wuhan, Cina. Di Indonesia pada Februari 2020, para pejabat penting dari menteri sampai wakil presiden malah bercanda menertawakan COVID-19. Katanya Indonesia aman karena tropis dan sebagainya.
Di awal Maret 2020, baru setelah 2 orang perempuan ibu dan anak positif COVID-19 yang berasal dari interaksi dengan kenalan mereka dari luar negeri. Ketika itu, Presiden bersikeras tidak mau lockdown. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 buatan era sendiri tentang kekarantinaan wilayah, substansinya sama dengan lockdown, tidak laku digunakan. Desakan demi desakan masyarakat termasuk kalangan ahli kesehatan dan juga tokoh bangsa untuk kekeh, tepatnya keras kepala tidak mau lockdown. Malah masih tetap bercanda, tidak menutup arus masuk dari luar negeri, malah pemerintah sewa buzzer dan influencer untuk promo wisata saat COVID-19 menyerbu masuk. Jokowi memperkenalkan dengan busungan dada, istilah baru PSBB dianggap terbaik. Biaya melawan COVID yang diajukan bendahara negara hampir 1.000 triliun rupiah. Entah berapa yang dikorup, sulit diusut karena ada sekat undang-undang yang sudah disediakan, yakni imun untuk kebijakan pejabat keuangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tidak boleh diawasi ataupun diperiksa. Sialnya Menteri Sosial keciduk korupsi bansos COVID-19, triliunan. Bisa jadi banyak lagi. Kembali ke lockdown, mari kita longok hasil lockdown Wuhan RRC. Terlepas dari ideologi negara RRC yang bertolak belakang dengan Indonesia, serta sistem pemerintahannya yang sangat otoriter. Hanya selama 76 hari lockdown terhadap 11 juta orang penduduk Wuhan. Korban meninggal hanya 4.636 dan sekarang stop. Tidak menyebar secara menakutkan ke provinsi lain di Cina. Fakta menunjukkan hasil lockdown 76 hari di Wuhan, Cina, pertumbuhan ekonomi setelah anjlok minus 6,8% tahun 2020 kuartal 2. Setelah lockdown tumbuh plus 3,2% dan melaju naik di kuartal ketiga plus 4,9% dan kuartal keempat plus 6,5%. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal 1 meroket plus 18,3%. Hasil lockdown 76 hari. Mereka sekarang di Cina sudah berpesta. Dentuman musik di stadium dihadiri ratusan ribu orang tanpa masker. Mereka bergoyang gembira. Puluhan ribu mahasiswa di wisuda bersama tanpa masker. Mari kita longok hasil PSBB mengatasi COVID-19 di Indonesia yang dianggap terbaik oleh rezim Jokowi dan para pendukung, terutama para buzzer yang selalu menyebarkan keberhasilan. Dari data dan fakta tadi, tidak perlu kiranya menggunakan istilah Karni Ilyas dalam menutup acara diskusi ILC yang juga sudah mati. Kami menyelenggarakan, silakan Anda menyimpulkan. Sangat kasat mata untuk disimpulkan bahwa pemerintah Joko Widodo dari awalnya sudah salah jalan dan gagal. Indonesia menganut sistem presidensial kabinet. Penanggung jawab utama adalah presiden. Tidaklah salah rakyat harus meminta pertanggungjawaban Jokowi selaku presiden yang keras kepala.